Anda berada kembali pada sore hari ini, Ruang Narasi kembali menyapa Anda, Ekstramanisme di edisi Jumat 16 Desember 2022. Bro. Oh. Ya seperti biasa ya. Gue nggak sendiri ya kan, masih ada Bro Rahmat yang selalu nemenin setia di, nggak terasa ya kita udah edisi ke-6 nih ya. Edisi ke-6. Ya Masya Allah ya, sudah edisi ke-6 Ruang Narasi yang ya tentunya setiap episode berbeda-beda kita topik bahasannya. Ngomong-ngomong pada sore hari ini ya kita juga ngomongin topik yang berbeda dari edisi sebelumnya ya. Kalau edisi sebelumnya itu membahas tentang beasiswa PIP. Nah kali ini kebetulan banget nih ya kan, kecamatan kita Gunung Meriah itu sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-24 ya bro ya. Nggak kerasa ya udah 24. Iya. Tiba-tiba udah 24 ya, kapan ulang tahun pertamanya gitu kan. Oke, ya bersama kita sudah hadir Pak Camat Gunung Meriah, ada Pak Abdul Hanan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak ketinggalan Pak Camat ini bawa temen ternyata. Bawa temen nih ya kan. Ini Pak Kapolsek Gunung Meriah, dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakapolsek Pak Ngatijo. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua bapak-bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, apalagi menyambut ke-24 tahun nih bro. Kalau 24 tahun itu udah lepas SMA tuh bro ya? Sudah kuliah, sudah selesai kuliah. Udah selesai kuliah, udah sarjana tuh ya. Cocok dengan tema nih, mandiri Ya. dan sejahtera sudah. Mandiri dan sejahtera. Wah, ini memang menarik nih. Iya. Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, Gunung Meriah ini termasuk kecamatan yang paling padat penduduknya, bro ya. Dan sebegitu heterogennya masyarakat di wilayah Gunung Meriah. Saya rasa ya bukan kita sombong ya kan, gue rasa Gunung Meriah yang paling ini gitu ya kan. Kalau Jawanya Indonesia ini, Iya, kalau Gunung Meriah. kalau Gunung Meriah ya. Ya ngomong lebih dalam nih Pak Camat ya mengenai hari jadi Kecamatan Gunung Meriah yang ke-24. Saya terkejut juga kok Gunung Meriah tiba-tiba udah 24 aja bro ya kan. Mungkin bisa dikasih tahu untuk warga Gunung Meriah dan warga Aceh Singkil khususnya yang mendengarkan Radio Ekstra. Silakan Pak Camat. Baik. Terima Ya. kasih Ya. waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Ya. Ya silakan Pak Camat. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ya Bapak Kapolsek, dalam hal ini juga Bapak Ngatijo selaku wakil Kepala Kepolisian Gunung Meriah. Iya. Rekan saya bersama dengan ya mediator atau fasilitator atau apalah namanya ya. Nah, mudah-mudahan semangat sekali Pak Saab dengan Pak Rahmat ini. Iya, siap. Baik, tadi ada yang disampaikan kok sudah 24 tahun gitu ya. Iya. Ya. Ini memang kita sampaikan sebelumnya kepada rekan-rekan kita, kepada tokoh masyarakat ya, juga kepada kepala desa, kemudian juga hadir rekan-rekan kita di kantor, dengan Muspika juga kita sampaikan ya, bahwa ini lahirnya memang Kecamatan Gunung Meriah ini tepatnya hari ini. Oh hari ini Pak? Ya kebetulan inilah hari kita duduk bersama ini, tanggal 16. Tanggal 16 ya? 16 Desember. Ya, Ini enggak, Dah. sebelumnya kami nggak tahu nih Pak, sebelumnya beneran nih. Ini kan memang benar-benar momen pas ya Pak ya? Oke baik. 1997. Iya. Ya, jadi sekarang 16 Desember 2022 udah memasuki usia 24 tahun. Jadi perjalanannya yang usianya sudah agak panjang ya. Kalau kita urut dari umur kita, mungkin kita masa, kalau saya 97 sudah di tingkat SMA itu. Udah belajar di SMA. Nah, dasar dari itu kita sampaikan juga ya pemikiran-pemikiran gagasan. Apakah memang dulu pernah diperingati? Ya rekan-rekan menyatakan tidak pernah. Kalaupun hanya sekedarnya Pak. Ya ibaratnya seperti ya anak lah ya, atau dia ingat umurnya udah sekian tahun Pak, Bu katanya kepada orang tuanya. Mungkin dia ya orang tua, selaku orang tua mungkin ya wajar saja lah sayang dia sama anaknya.
Ya dia ikut bikin juga diperingati hari ulang tahunnya kan begitu. Iya. Jadi wajar lah kalau ya mungkin kita sekarang ya sebagai ya kepala wilayah wajar saja mungkin kita sampaikan sama Pak Kapolsek, Pak Daramil, rekan-rekan semuanya, baik di tingkat pemukiman juga kepala desa duduk bareng. Alhamdulillah disahuti. Ya, jadi kita gagaslah pada saat itu ya karena usia memang 24 tahun. Ya memang pelaksanaan kegiatannya perdana. Inilah perdana tahun ini. Nah mudah-mudahan kegiatan-kegiatan mungkin sudah ada yang berlangsung, ada yang sedang berjalan. Dan inilah mungkin gagasan kita dan harapan kita supaya ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi lah. Apa yang mungkin kita ya program-programkan gitu. Jadi semenjak dulu masih gabung dengan Aceh Selatan tuh Pak? Iya. Ya masih Aceh Selatan. Masih teringat saya pada posisi pada saat itu ya camatnya Pak Salmaja, Dr. Andus Salmaja. Wakil wali kota sekarang. Ya. Itu camat pertama. Camat pertama dia. Gunung Meriah. Oh. Sekarang sudah wakil wali kota pemerintah Kota Subusalam. Berarti kalau nggak camat nanti bisa jadi wali kota. Wah, iya dong ya. Memang nampaknya luar biasa Gunung Meriah ya. Wajar lah kalau Gunung Meriah ini kalau segelintir kita ingat, ya begitu dia kecil dulu sudah besar, marah dong dia kalau kita tidak ya kasih kita ingat masa jasanya ini luar biasa. Jadi wajar saja kalau kita harumkan namanya, kita gagas mungkin kita apa yang harus kita isi, kita perbaiki, kita benahi ke depan. Saya pikir ya mungkin berkah lah Gunung Meriah ini ke depan. Bisa jadi insyaallah 5-10 tahun mungkin jadi Pemko juga kan. Ini ya. Jadi dalam nih, iya benar kita ya dengan jumlah lebih kurang sekarang saja hitungan BPS kalau tidak silap saya ya April sampai mungkin Juni itu kan 40.986 jiwa. Kalau kita nanti mungkin sampai ke pilkada pemilu mungkin sudah 41, mungkin bilang 42.000. Dan itu kehitung ya. Jadi angka mungkin daya pertumbuhan penduduk kita kan luar biasa dengan jumlah penduduk ya. Mungkin inilah yang harus kita cermati ya. Kita harus sedang memikirkan ini. Karena mungkin ruang kita ini udah agak sempit. Tempat jualan dan sebagainya. Ini yang harus kita pikirkan ke depan. Sehingga kita bisa mempolarisasi ya ke masyarakat kita ke depan. Saya pikir itu. Jadi mungkin Gunung Meriah 10 tahun yang lalu dengan Gunung Meriah saat ini pasti berbeda Pak. Sangat berbeda. Pasti berbeda. Dan yang kita lihat sekarang mungkin sudah maju. Mungkin bisa Bapak gambarkan Pak pada saat itu Bapak udah lama kan jadi camat di Gunung Meriah kan kayaknya udah bolak-balik ya. Dulu pernah Gunung Meriah pindah lagi gitu kan, balik lagi ke Gunung Meriah. Artinya kan Bapak ini mengalami masa-masa di mana Gunung Meriah dulu masih sepi hingga sampai saat ini Pak sudah seramai ini Pak. Atau sejak tahun 97 ya Bro? Bisa diceritain sedikit Pak mungkin. Baik, saya teringat dulu masa ya kami habis tamat SMP, yang penting lanjut gitu aja. Ketika kita memang mau berangkat saya dulu ke sekolah di Tapak Tuan. Saya pikir posisi pada saat itu kita saja berangkat sana, kalau memang hari tidak bagus mungkin hampir seminggu kita tidak berjalan. Sampai kita makan bokom siang malam Pak sana. Karena udah lengket satu mobil besar, tidak ada harapan lagi. Mungkin tidak ada lagi yang lewat. Ya, tidak ada yang lari. Susah memang. Siap, memang hebat juga saya lihat dulu. Ada pondok 1-2 orang situ, mungkin banyak juga untungnya. Memang begitulah rezekinya ya. Iya. Tapi intinya yang saya rasakan dulu waktu dulu 97 atau tahun 90 berbeda memang ya. Kalau dulu masa itu kita masih tinggal di pompa air namanya. Ya, Sokvin itu di bawah itu. Ya, rekan saya ada Ustaz Rafi, ya kan ramailah kami, ada adik-adik kita semua yang ada. Ya udah sekolah lah, mungkin udah punya tugas dan tanggung jawab ya. Jadi berbeda sangat dulu karena kita dulu mengharapkan hanya ya memancing pulang kalau tidak ke ladang memancing pulang dari sekolah itu aja. Kalaupun kita ada waktu kita ikut bongkaran ke Sopin ambil sedikit uang apalah lelah dan sebagainya untuk sekolah kan. Kalau saya lihat sekarang maaf kata saya bilang ya luar biasa dulu
Dulu pun tidak ada mobil ke Singkil, tidak ada. Tahun 90 belum ada mobil. Ya, dan orang sibuk ke hutan semua ya. Perusahaan ngurus. Transportasi pakai bot. Iya. Ke Singkil. Betul. Bawa ke Polsek. Saya dulu ya pernah tahun 94, 95, 96 pindah dari SMP 96 ke Singkil naik bot, speedboat. Jalannya terus dari Handel itu hingga ke Pompair itu, terus masuk ke Rintis Sukamakmur. Itu masih speedboat kita, jalan kita. Tidak ada jalan apa. Nah, ketika kita lihat tahun 2 setelah kita lepas dari Aceh Selatan, Pak. Aceh Selatan. Iya. Kita mulai terus membenah. Membenah terus. Tahun 2000, tahun 99 saya bilang kita sudah definitif ya, tanggal 27 kalau tidak salah berdasarkan undang-undang kita ya nomor 14 tahun 1909 ya adalah pembentukan Kabupaten Singkil ya kan, itu kan otomatis terus kita mengejar ketertinggalan yang dilaksanakan pada saat itu bupatinya Pak almarhum Pak Mamruf Saputra sampai dia 2 periode kan ya, terus kita sampai terus nampak terus perkembangan dan pertumbuhan itu, kantor hidup, ya suasana hidup, walaupun itulah masa perkembangannya. Kalau kita bandingkan sekarang Gunung Meriah ya itu luar biasa, sudah menjadi, saya bilang Gunung Meriah ini sudah bisa jadi kota transit ya. Iya. Ya, saya pikir. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan Pak Camat, karena kami dari mulai 89 sudah berada di Gunung Meriah, tahun dulu simpang kanan. Pada saat itu kita berjalan, wah memang luar biasa seperti yang sampaikan Pak Camat bahwa kita simpang kiri ke simpang kanan mau 2 hari 2 malam. Pada saat musim-musim hujan semacam ini. Nah, waktu itu jembatan belum ada, masih rakit. Kemudian alhamdulillah kalau kita tengok sekarang jalan sudah mulai mulus, sudah mulai bagus. Ya, kalau perkembangan pembangunan yang jelas untuk wilayah Aceh Singkil khususnya Gunung Meriah ya sudah cukup maju. Kemudian kalau kita tengok juga masyarakatnya ya udah jauh sekali. Justru kami sekarang ketinggalan. Dengan pendatang kan itu. Kalau kita wah udah maju-maju sekarang. Kalau dulu wilayah Blok 6 Tulan itu masih belum apa-apa lagi. Kalau sekarang dulu wah kita tengok perkembangan luar biasa, yang jelas luar biasa perkembangannya, pembangunannya. Tapi Pak, saya pertama kali datang ke Aceh Singkil ini saya heran juga kok ada Kota Rimo. Jadi saya bingung antara Kota Rimo dengan Kecamatan Gunung Meriah dulu. Jadi kenapa nggak misalnya Kecamatan Rimo gitu Pak dulu kan? Karena itu kan identik tuh, Rimo kota loh dulu tuh. Ada nggak hubungannya tuh Pak atau gimana? Kalau ya Gunung Meriah. Iya. Ya. Kalau Gunung Meriah dengan Rimo ya beda. Kalau Rimo memang sudah asal dasarnya seperti itu. Kalau memang dulu kan Rimo itu memang munculnya asal dari apa? Adalah buah perut limau itu. Serimungkur. Jadi ya itu kan semacam apa itu bisalah untuk penawar ataupun untuk obat lah. Ya, untuk bisa jeruk untuk apa. Jadi kalau memang pada saat itu tokoh-tokoh kita memikirkan bahwa skop kecamatan itu dibuat sebagai Gunung Meriah, karena terlalu besar kali mungkin gunungnya di sini. Jadi hingga bagaimana upaya gunung ini bisa jadi ya bagi meriah gitu ya. Maksudnya walaupun ya tanahnya tinggi, besar, gunungnya besar, mungkin bisa didatarkan untuk jadi sebuah kota. Jadi kita lihatlah pembangunan di sini, semuanya gunungnya, tanahnya dari Gunung Meriah, batu batanya dari Gunung Meriah, apa semuanya kan hampir rata semua Gunung Meriah. Tapi kita tidak menyampaikan ibu kota kita kan. Tapi inilah sebuah kiasan atau sebuah perjalanan yang begitu panjang untuk Aceh Singkil ini. Saya pikir ini mungkin ada ahlinya Bang. Saya waktu pembentukan Gunung Meriah ini mungkin timbulnya tahun 90-an tahun 90-an ini masih tokoh-tokoh kita, ada Pak Haji Wahidin, ada almarhum Pak ini orang tua Pak Haji Dayat kan, Pak Dayat, Pak almarhum Pak Usman Pancit, orang kan tokoh-tokoh dulu.
dan ada juga mungkin dari Sepangkanan ya membantu. Ya udah rata-rata juga ada semuanya sudah wafat ya, sudah meninggal. Itu. Jadi memang Gunung Meriah ini heterogen, kemudian potensinya juga luar biasa sebenarnya Pak ya, dibandingkan ya mungkin dengan daerah lain gitu kan, dan juga masyarakat di Gunung Meriah yang heterogen didukung dengan mungkin dari pemerintahan kecamatannya. Mungkin dalam hal ini Pak, sebegitu majunya di Kecamatan Gunung Meriah Pak, orang mau investasi di Gunung Meriah mudah Pak? Iya. Ngurus izinnya nggak disulitin gitu Pak, atau gimana Pak? Kok kayak pertumbuhan ekonominya cepat gitu loh Pak, kan dengan yang Bapak gambarkan tadi loh Pak. Ya itu mungkin apa juga ya, didukung oleh kemampuan SDM kita juga ya. Mungkin ya ada dia yang memang memikirkan bagaimana Gunung Meriah ini supaya cepat berkembang dan maju. Tentu kalau soal perizinan yang ada di kecamatan kita, apapun bentuknya kita cepat kita layani. Ya, apalagi sifatnya untuk izin keramaian ya Pak. Iya. Kita cepat kemarin begitu duduk bersama dengan Pak Polsek, Pak Tramin, ada arahan dari Puspida. Ya kita cepat, misalnya dari Satgas Covid-nya kita urus terus itu. Ya Pak PJ terus membantu. Kita lapor sama Pak Kapolres, ya, kita lapor sama Pak Kasat. Lapor ada dulu juga, kita duduk bersama dengan Muspika. Dan kemudian ya yang memang yang lain-lain ya seperti izin-izin galian dan sebagainya, kita terus ya melihat mana yang memang potensi dan yang bisa kita kembangkan, kita dukung ini untuk memberikan dukungan ya kepada masyarakat kita. Sehingga pertumbuhan ekonomi ini bergeliat terus Pak ya. Betul. Kita ngelihat juga bro, penjualan Honda di Gumur itu salah satu yang terbaik juga Pak Camat Pak. Itu penjual Honda. Kalau pagi sampai sore biasanya udah pulang lagi mobilnya, udah habis. Kemudian Bank Aceh itu salah satu yang terbaik juga Pak Camat. Iya kita. Di Aceh nih, bukan di kabupaten ya, di Aceh. Di Aceh. Bahkan BSI juga begitu. Bahkan cabang pembantunya bisa mengalahkan cabang yang di Singkil. Cabangnya ya. Ini Jadi capek mana cabangnya gitu ya. Kalau Pak Camat melihat sektor apa aja sih di masyarakat Gumur ini yang banyak dominan di bidang ekonominya? Iya. Saya melihat barangkali di terakhir ya beberapa tahun belakangan ini kita melihat begitu cepat ya masyarakat kita ini, kita lihat dari apa namanya itu ekonomi yang menunjang di industri rumah tangga ya. Itu cepat saya lihat ya, karena hampir semua warung-warung kita itu terisi ya. Ya saya lihat hampir itu ya, ada keripik dari singkong ya, ada kacang-kacang dan sebagainya. Ada yang memang sekarang dalam bentuk kemasan saya lihat. Nah tapi ini belum sebuah kita jadikan apakah nanti kalau dia sudah punya izin dari BPOM misalnya BPOM kan, itu sudah mungkin udah luner ya, udah besar ya. Kita mungkin maunya mengarah ke sana kita. Jadi jangan hanya ya memang kita baru tingkat di ini Pak, industri rumah tangga ya. Kita dorong ini kan. Tinggal lagi mungkin ya para kaki lima ini, warung-warung kaki lima ini kan hampir semua ruang kita sudah sempit. Saya di depan kantor itu aja, yang penting saya bilang sama orang jualan itu, tolong jaga kebersihan, tolong jaga lingkungan yang sehat, biar enak orang datang. Padahal posisi di depan kantor camat kita itu kan sempit itu. Ya paling cuma semeter loh Pak itu. Masih juga orang jualan di situ loh. Itu makanya setiap malam itu Pak. Kan arah ke apa? Perizinan lantas itu kan? Iya betul Pak. Jadi salah satu juga keunggulan kita izin dasar lantas itu kan bisa dia terwakili. Berarti jumlah memang kebutuhan kita di Gunung Meriah ini harus memang tercukupi. Yang nggak cukup harus kita cukupkan. Ini seperti tidak mungkin nanti ya mungkin terbantu Samsat Singkil kan. Jadi dengan jumlah penduduk kita yang begitu dengan ringan cepat dan cepat sehingga terlayani kan gitu. Nah inilah konsep dari Pak Kasat kita ya kan gitu Pak ya. Iya betul. Ya. Pernah nggak Pak misalnya punya gagasan atau ide Pak ketika Bapak melihat di depan kantor camat itu setiap malam yang dengan cuman lapak sempit itu Pak, sediain gitu Pak ruang gitu kan, tempat yang memang mungkin bisa tempat nongkrong di situ gitu Pak. Memang terpikir saya. Dari rencana hari itu saya bilang staf saya, kita siapkan aja nanti apa
Pak, ini kan yang saya pikirkan kemarin bau apa itu kan pari itu kan. Nah, jadi rencana saya buat tempat mau sampai kemari tertutup dia. Tertutup kan. Cuman ada nanti efeknya. Dia harus buka tutup rencana. Jadi yang buka tutup inilah rencana saya pikirkan, siapa lo nanti yang buka tutup. Nah mungkin orang yang jualan. Tapi hanya sementara saya kasih kesempatan sama orang tuh, silakan adik-adik atau siapapun kalian, ya warga saya, tolong kalian nanti ya jagalah kebersihan. Kalau ada pembeli, ya tolonglah difokuskan. Kalau ada sampahnya, buanglah pada tempatnya. Itu saya pikir sama saya itu, karena kita ini mungkin ya konsep Pak PJ sekarang ini kan lapangan poli ini kan meriam sepoli kamu disiapkan tata ruang hijau ya. Kita kedepankan bagaimana disiapkan supaya mulai dari sistem penerangan yang agak indah, ditata semua nanti kan gitu Pak Mat ya. Itu kan juga kemarin disampaikan beliau waktu acara pembukaan hari ulang tahun kecamatan yang ke-24 ini pada saat kita melaksanakan mengawali kegiatan HUT ini kemarin, zikir dan doa bersama di kantor Camat Gunung Meriah. Itu disampaikan oleh beliau. Dan bagaimana Rimo ini nanti saya akan indahkan. Masya Allah. Luar biasa ini kan. Nah, ini kita doakan semoga saya sehat dan semua berkah nanti ya perjalanan. Iya, tentunya dukungan dari kecamatan kan betul. Pak. Saya bukan itu saja di depan apa sekarang kan sudah saya sampaikan juga kepada pihak sopir. Itu kan jalur 2 Pak. Jualan apa itu kan mudah juga saya sampaikan. Kalau saya terus tegur kan bukan milik kita. Betul. Cuman hanya sifatnya kita koordinasi. Saya sudah sampaikan sama Pak Polsek, ya termasuk maupun Polsek lama juga sama Pak Tero. Ayo, gimana caranya? Cuman ya kalau sopir bilang ya hanya kami ditegur aja. Gimana cara? Jadi kita bukan ada sebuah kewenangan situ, kita hanya mendukung supaya bagaimana indahnya tertata. Betul. Di jalur 2 itu. Dan ada saudara kita yang jualan sempat situ ya. Jadi kan kita yang kita harapkan nanti supaya juga saudara-saudara kita dan warga kita harus juga mengerti bahwa itu lintasan umum jalur 2. Nah bagaimana nanti saudara-saudara kita ya semua masyarakat yang lalu lintas kan, harapan kita jangan ada terganggu baik dari segi kesehatan maupun nanti ada hambatan kecelakaan dan sebagainya. Bahkan sampai saya tanya, apakah udah diizinkan dia membangun? Bilang pihak sopir tidak ada. Sekarang ada dibangun. Jadi inilah akibatnya. Jadi saya bilang juga sama Pak Kecik, Pak Kepala Desa Rimo, tolong disampaikan dulu, diingatkan. Yang penting jalur 2 itu harus bersih. Jangan nanti masyarakat kita lewat dari manapun, orang Banda Aceh, orang Medan, orang Subsalam, dari Singkil bolak-balik dia melewati itu harus adalah rasa ya agak enak, nyaman. Itulah yang kita harapkan. Ekor program sekarang kan ada ASRI, aman, sehat, rapi dan indah. Itu yang instruksi dari Pak PJ kita. Artinya penataan Pak. Penataan ya. Penataan. Saya terbayang bro ketika Pak Bupati minta mungkin lapangan meriam Sipoli bisa jadi pusat ini, barangkali bakal rame depan radio nih ya, rame lagi gitu kan. Karena saya lihat kayaknya orang jualan ini memanfaatkan sekecil peluang. Ya kalau bisa di pinggir jalan yang cuma 1 meter, tapi tidak strategis Pak. Orang lewat di situ semua, nongkrong di situ Pak. Samping Lia Jaya itu emang udah penuh ya. Strategis. Karena di situ kan letak transaksi. Betul. Transaksi. Sehingga banyaknya orang belanja di toko dan warung-warung ya. Sambil orang tuanya belanja, anaknya bisa pasti minta jajan. Itulah jadi makin lama dulu 1-2 orang karena mungkin ditengoknya kok makin ramai. Otomatis yang lain ikut. Yang lain ini tugas dari pihak kepolisian juga Pak ini supaya lalu lintas tidak terganggu. Gimana nih Pak Ngatijo nih? Apalagi kalau udah malam minggu Pak, kayak di Medan loh Pak itu Pak. Mau nyebrang itu, aduh ramai banget nih gitu. Terima kasih sehubungan dengan hari ulang tahun Kecamatan Gunung Meriah yang ke-24 tentunya. Ya kami dari kepolisian sangat mendukung program-program dari kecamatan, khususnya keamanan, karena daerah
akan maju pasti dibarengi dengan kejahatan. Nah, pasti itu pasti. Setiap daerah maju pasti kejahatan akan maju. Iya. Kemudian dari kami keamanan, alhamdulillah juga ini kebetulan Bapak Kapolsek juga baru, kemudian juga asli orang Gunung Meriah. Nah, saat sekarang ini kami sedang gencar-gencarnya untuk melakukan razia atau melakukan patroli-patroli, khususnya pada anak-anak muda kita. Ya. Kenapa? Daerah kita akan maju kalau kita juga di kepolisian atau pihak keamanan juga tidak maju, maka kita juga akan kebobolan terus. Nah, mudah-mudahan ya beberapa minggu, beberapa bulan ini kami sudah banyak melakukan kegiatan patroli, alhamdulillah juga, khususnya di Medan Sipoli. Apa ancamannya Pak di Gunung Meriah ini Pak? Ya, kalau saat sekarang ancaman pencurian yang jelas banyak. Itu karena semakin saya katakan tadi, semakin maju pasti makin, karena belum tentu juga pencurian itu datangnya dari daerah kita. Di samping daerah kita mungkin dari daerah luar juga, kalau tidak kita tangkal itu jelas akan masuk ke Gunung Meriah. Kemudian yang kedua, anak-anak muda kita sekarang yang perlu, karena apa? Ke depan yang meneruskan generasi kita adalah anak-anak muda. Iya. Nah, ini, jadi kalau anak-anak muda kita, khususnya dari anak SMP, SMA, saat sekarang ini yang beberapa kali kami lakukan razia itu sudah mulai minum tua, sudah mulai ngelem. Nah, inilah awal mula dari narkoba. Iya. Kalau sudah ngelem, sudah minum tua, otomatis nanti agak besar sedikit, nah, jelas akan narkoba. Kalau sudah narkoba, kalau kita dari masyarakat, khususnya orang-orang tua kita ini, jelas daerah kita bukan semakin maju nanti, justru akan semakin turun. Kenapa? Generasi kita rusak. Nah, apalagi 2 tahun kita COVID kan itu. Jadi anak-anak kita pada saat itu belajarnya minim. Jadi belajar secara daring, sementara belajar daring itu teori, secara prakteknya anak-anak justru ya bepergian gitu aja, bukan belajar di rumah, bukan. Disitulah saat waktu itu anak-anak mulai nakal, dengan cara merokok, dengan cara ngelem. Bahkan ini masih kami telusuri juga, ada anak kemungkinan masih SD. Masih SD itu ada diberikan kepada kami, jelas ngelem itu. Nah inilah yang saat sekarang kami telusuri. Yang intinya kami setiap malam minggu saat sekarang melakukan razia, khususnya anak-anak atau adik kita, supaya itu tadi sekurang-kurangnya kita ya mencegah ya. Karena apa? Saat sekarang kalau kita menindak langsung ya sulit, paling tidak kita mencegah. Kemudian program kami juga saus sekolah itu kami setiap hari Senin itu melakukan pembinaan bersara, baik di tingkat SD, SMP, SMA. Cuma kendala kita sekolah di Gunung Meriah ini seluruhnya lebih dari 35 lebih mungkin dari SD, SMP, SMA. Sementara petugas kami yang ada 46 sekolah. Jadi dalam satu semester itu belum tentu bisa kami jangkau sekali. Ini termasuk juga kendala kami kan demikian. Tapi kami tetap berusaha. Kemudian kami juga saat sekarang ini ada program pembinaan pranikah. Kenapa? Sekarang banyak juga kasus-kasus KDRT, banyak kasus mungkin perceraian gara-gara yang mungkin masalah. Kalau saat sekarang ini yang tren masalah ekonomi, itu yang sering, kekerasan fisik dan sebagainya. Jadi hal-hal yang semacam inilah justru akan merusak perekonomian. Kenapa? Karena inilah nanti setelah orang tua bisa, anak inilah sekarang menjadi tanggung jawab kita nanti. Ini pada itu ya kami tetap berusaha dari keamanan, termasuk juga untuk menumbuhkan perekonomian kita. Kalau kita aman, insya Allah. Kalau kita lihat sekarang, coba warung, kafe dan sebagainya udah luar biasa dalam 2 tahun ini. Jadi kalau kita tidak aman, tentunya orang itu
ya tidak nyaman untuk berjualan dan sebagainya kan. Iya. Oke, buat Anda yang di rumah jika ingin bertanya kepada Pak Camat dan dari Kapolsek Gunung Meriah ya seputar Kecamatan Gunung Meriah ya melalui layanan interaktif di 0811-648-1048. Untuk layanan WhatsApp-nya juga di nomor yang sama. Pak Camat Gunung Meriah, beberapa saat yang lalu ya kita mungkin anak muda di Gunung Meriah ya, soal jalan nih bro ya. Ada yang membuat walaupun itu sebenarnya jalan provinsi gitu, bukan jalan kabupaten gitu kan, tapi memang letaknya di Gunung Meriah gitu kan. Oke, yang tanam pisang di situ nggak beberapa lama dari dinas PUPR langsung tanggap ya, itu langsung disemen. Cuman permasalahan tidak di situ saja. Saya melihat juga di depan pajak Rimo Pak, ada hal serupa yang terjadi juga di situ Pak. Jadi mungkin ada nggak misalnya langkah-langkah dari pihak kecamatan sendiri Pak mengenai hal itu? Iya. Baik, terima kasih. Memang kita sudah koordinasi ya. Kita sudah koordinasi kepada pihak dinas teknis supaya itu cepat teratasi. Cuman karena untuk biaya pemeliharaan itu tidak tersedia di APBK kita, memang itu semuanya yang ada di APBA tingkat provinsi. Kita sedikit memang agak kesulitan ya dalam sistem anggaran ini. Jalan yang memang jalur dua antara sampai kita bilanglah dari pajak sampai ke Tanah Barat untuk Gunung sana semuanya sampai ke kabupaten lah itu semuanya didanai oleh APBA dengan APBN. Tentu agak ada kesulitan juga dinas teknis ini. Nah ya mudah-mudahan kemarin ada juga sudah solusi ya, tapi solusi ini kita juga bahwa nanti pihak PUPR habis selesai nanti jembatan kita ini, ya kan nanti habis ini kan sedang pencoran ini, sedang melakukan pencoran jembatan yang baru ini. Mungkin nanti setelah itu kan ada pengaspalan. Jadi mungkin juga kemarin terpikirlah mungkin dari pemikiran ya, dari kebersamaan kita sama pihak dari dinas juga sama pihak kontraktor situ, penyerahan Pak PJ mungkin ya. Mudah-mudahan nanti mungkin bisa teratas itu Pak, baik di depan pajak Pekan, yang ada di Rimo, sampai ke Lebutar, mungkin sampai ke saya hitung mungkin ada ratusan titik saya lihat. Ada yang agak lebar, lubang kan, tapi ada juga kecil-kecil. Nanti yang agak berbahaya lah, yang sudah agak besar-besar. Iya memang kalau dilihat dari ininya beberapa saat yang lalu juga kalau nggak salah dari lantas itu ya Bang yang menyemen itu Bang ya. Tadi barusan juga sebelum Jumat bersih Pak Lantas tadi dengan pihak kepolisian. Kami pun pernah juga. Ya dari Polsek kan. Polsek 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Sudah berapa kali kami melakukan demikian, tapi namanya kita di jalan umum kalau kita pantau dari kekuatan semen itu sendiri ya mungkin hanya beberapa hari atau berapa bulan tahan. Itu kami sudah cukup tambah 3 kali ada itu. Termasuk kita ya. Kepala desanya ya. Lebutar. Jadi mungkin dengan saya lihat dengan suasana kita di Gunung Meriah ini ya dengan SDA kita, SDM kita di masyarakatnya begitu sangat cerdas. Mungkin itulah tanda-tanda mungkin kemajuan kita ya. Betul Pak. Karena sampai mungkin ya pokok pisang ditaruh di jalan, kita kan harus berpikir cerdas. Nah itu makanya Pak kan. Sampai ke sana. Cuman dalam pikiran kita, berarti beginilah hebatnya, beginilah mungkin cerdasnya Gunung Meriah ini. Jadi dalam mengantisipasi termasuk kita sebagai mungkin diberikan amanah sampai ke mungkin ke kabupaten harus cepat juga. Harus cepat mengatasinya. Kalau memang belarut pisang terus ditanam situ dan tidak tumbuh-tumbuh kan, yang rugi siapa? Kan yang rugi kan orang yang menanamnya juga. Yang nanam itu. Yang juga gitu. Tapi sempat lebih rugi lagi Pak kalau dia sempat jatuh. Itu tadi kan. Tapi Pak kalau persoalan di ini cerita masih di seputaran pajak itu Pak. Kalau tidak salah itu Pak, kalau udah hujan drainasenya tuh nggak bagus itu Pak. Dulu pernah masa Pak Bupati Pak Sapriyadi Yoyotnya itu pernah sudah dibuat itu drainasenya itu dari atas sampai ke bawah. Kemudian dari di depan apotek tuh? Ya, itu kan dibelokkan terus itu ke seberang kan itu di seberang
Kita tidak tahu apa memang di tengah disumbat atau di mana, tapi ini kan harus dibongkar nanti lagi, dibuka lagi nih oleh pihak teknis ya, dari dinas teknis. Dan ini yang belum dilakukan, direalisasikan. Sehingga ketika memang hujan, itu air dari atas macam peluru ke bawah, akhirnya tertumpul di tempat yang rendah tadi, yang berlobang tadi. Nah, berapa memang orang termakan kecelakaan situ ya? Berapa banyak. Di Lebutar juga sempat ya membahayakan ya, sempat merenggut jiwa situ. Sempat viral-viralkan kaum ibu juga kemarin ya. Luar biasa ya. Nah, ini juga harus kita sahuti ya. Kita harus pikirkan juga mengapa dia memang begitu reaksinya begitu cepat ya, begitu besar ya. Jadi pengaruhnya dia lihat mungkin tiap hari masyarakat lewat situ, ada yang terjatuh, ada yang dibawanya mungkin beras dan makanan tempat terjatuh, nggak bisa lagi mungkin harapan sekali makan dia nggak dapat lagi kan, sedih memang kita. Jadi inilah mungkin ya harus kita pikirkan terus kepada yang diberikan amanah. Kami Muspika tetap memperhatikan juga, kita lapor juga ke kabupaten. Nah itulah langkah yang tadi saya sampaikan, bahwa setelah nanti habis pengecoran nanti insya Allah sampai pada posisi pengaspalan ini nanti dilebihkan. Mudah-mudahan nanti teratasi lah. Tinggal nanti kita lapor berapa titik yang wajib, yang betul membahayakan. Mulai dari Sianjo, kemudian Limo, Lebutar sampai nanti ke arah sana lah. Oke, menarik nih ya. Ini cerita masalah aja gitu. Sebenarnya ada satu lagi yang agak mengganjal di benak saya. Ini Pak, persoalan memang udah kita bahas juga waktu sama anggota dewan kita, Pak Al Hidayat, mengenai sampah gitu bro. Dan yang lebih ininya lagi, waktu itu saya masih ingat Pak PJ langsung turun di belakang terminal mengenai sampah yang di belakang terminal tuh Pak. Dan sekarang kalau nggak salah saya lewat lagi, balik numpuk lagi Pak. Ini ada yang salah atau gimana dengan kita masyarakatnya, atau bagaimana tuh Pak, pola-pola, atau memang nggak disediain Pak barangkali Pak? Lu Sopin udah siapin tempat loh, Sopin. Tapi yang lebih herannya lagi bro, memang disediakan tempat pembuangan itu di depan Pak Haji Darmudi tuh ya. Tahu buangnya di mana? Belum sampai lubangnya udah berserak di situ. Kalau saya soalnya saya ke situ cek. Jadi bingung saya, itu gimana tuh Pak? Kebetulan kemarin dari Jumat curhat dengan masyarakat Tulaan. Sebetulnya untuk masyarakat Tulaan sendiri keberatan. Seperti yang sampaikan tadi, memang di situ sudah disediakan tempat. Cuma inilah kadang masyarakat itu sendiri yang kadang entah mungkin kalau bilang takut enggak jauh dari jalan kan itu. Betul. Kadang di jalan diserak-serak kan. Kadang sambil naik Honda disempakkan aja tuh jatuh udah. Jadi kalau sampah memang bukan hanya untuk wilayah Tulaan yang memang masyarakat yang keberatan, termasuk Lebutar masih banyak, dekat Puskesmas itu masih banyak. Memang kalau kami ini masyarakatnya yang ya mungkin belum kreatif ya, karena kalau memang sudah ada tempat, kadang tempat itu justru tak kemana-mana tempatnya, kadang malah miring ke tempatnya, padahal sementara tempat udah ada disiapkan kan itu tadi, tempatnya disepak-sepak tak kemana. Jadi kemudian kalau wilayah Rinu, kalau saya tengok udah tertib. Udah ada sampahnya, tukang sampahnya Pak, yang ngangkut ya. Kenapa enggak yang desa-desa lain itu ikut? Ikut yang bagus kan bagus. Betul. Baik, saya tambahkan sedikit dari Pak Kapolsek tadi. Memang kita bisa juga contoh sudah Rimo ya. Tapi sebelum itu belum maksimal sekali. Dia punya anggaran memang di desa ya. Jadi artinya dia punya armada yang disiapkan dengan dana desa, kemudian juga dibantu juga dengan anggaran desa ulur dia tiap bulan. Nah sekarang sudah ringan memang, karena sudah ada kesadaran masyarakat kita, semua sampah rumah tangga, sampah organik itu sudah diarahkan di apa? Sudah dipisah. Jadi bahkan sekarang masyarakat sudah
sudah membayar. Artinya dia yang punya apa, tapi orang tinggal ngutip bayar biaya pajaknya. Ya. Nah, ini kan kesadaran dirimu kan Udah tinggi nih. sudah tinggi. Nah, inilah harus memang kita gerakkan juga ke desa lain. Nah, salah satu antisipasi kita kemarin dalam setiap musrembang kita sampaikan supaya ya Rimo, pokoknya berapa desa kemarin tuh yang memang mengarah tempat-tempat sampah di desanya yang apa, kita arahkan memang armada tahun ini harus ada. Tahun ini semuanya adalah Viar itu, becak Viar itu. Kemudian tolong disubsidikan dengan honor mereka. Nah, nanti dihitung dengan bagaimana sistem demo. Karena dulu kita juga ada rencana dulu ya, kita dengan Bundesma ya, dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama, kita sudah siapkan sebenarnya program. Kita hadirkan juga sudah dari Medan dulu pelatihnya, bagaimana mengelola sampah ini, dan kita sudah launching dulu bank sampah, bank sampah itu masa Pak Abdul Mursyid ya. Nah, kalau tidak salah tanggal 18 Agustus 2022. 1 hari setelah kita 17 Agustus. Nah, itu dilonceng bekerja sama kita dengan DLH waktu itu. Nah, jadi alhamdulillah perjalanan itu nampaknya tidak apa, karena pengurus Bundesma pun tidak bergerak lagi. Padahal besar harapan saya. Kalau memang dulu ini berjalan Bundesma, kita bekerja sama dengan Bundes desa, dia bisa kita siapkan lahan, nanti siapkan tugas, buatkan sistem pengolahannya, ada kantornya, ada servis apanya dan sebagainya. Jadi ada marketingnya, nanti bisa jalan. Dan pada saat itu Ibu Siska sudah jalankan. Dia dari sampah organik ya, organik. Nah, kita ya bagi nanti, kita yang rumah tangga, dia organik. Dan rencana hari itu sudah pernah terjual dibawa ke Medan. Nah, sudah ditampung sana oleh yang memang tenaga ahlinya yang sudah turun 2 kali ke Aceh Sikil di Gunung Meriah. Nah, tinggal lagi yang memang TPA kita yang ada di Gunung Meriah itu di sana di atas Solok sana itu sudah tertutup. Penjahitan sudah tertutup memang. Dan itu Pemda punya. Saya tanyakan juga pada Dinas Hari itu, tapi tidak terlanjutkan, tidak terrealisasikan. Jadi sekarang kita hanya bagaimana upaya bersama dengan Pak PJ kita ini. Kemarin juga waktu pertemuan di Sopin, ya kalau bisa adalah Pak Sopin nanti ya bisalah memberikan sebuah tempat yang bisa membantu untuk mengatur, menstrategikan, memensetkan sampah ini supaya bisa tertata. Semua desa ini saya bilang nanti di tengah lah kita bilang ada tulaan ya di sana ada Tunas Harapan, ada Blok 6, kemudian Lebutar, terus ke Gunung Lagan, Tanah Bara, Sukamakmur. Itu bisa kita bagi. Jadi armada terus kalau nanti memang pihak Sopin bisa membantu, kita luncurkan terus ke sana, terus ke arah Blok 15. Jadi kan dia akan datar, tidak lagi melangkah kita dengan jalan tinggi ke Cingkam. Memang ya lebih sulit. Nah, ini kemarin juga sudah kita sampaikan. Tapi kita sekarang desa sudah itu 2003 ini mudah-mudahan insyaallah armada sudah disiapkan. Mudah-mudahan nanti karena untuk Anjo-Anjo dan Gunung Labuan Kera itu kan dekat sampah itu, termasuk di belakang terminal tadi. Kemudian ada juga di sini ya dekat Sopin kan, itu Rimo lah. Tinggal lagi tempatnya ini, tempatnya. Kalau Rimo juga kewalahan mau dibuang mana? Nah itu kemarin juga terganggu juga pihak Sopin kan, ya kan? Tapi saya bilang harus sama-sama kita pikirkan Pak, saya bilang. Mau kemana kan masyarakat kita besar, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu ya mudah-mudahan lah saat kitanya. Cuman kan ini kan ya kita juga negosiasi terus dan kita mendapatkan laporan ya. Pasti ada. Belum, ya, mudah-mudahan ada. Ya, mudah-mudahan awal dari 2003 ini momentum juga ini ya. Momentum supaya pergantian tahun ini ada yang lebih baik lah. Ya, apalagi Pak Rasab tanya kan masalah sampah. Saya udah sampah ini. Karena apapun ceritanya Pak, kalau kita daerah maju seperti Jakarta. Betul, setiap harinya makin banyak penduduk, makin banyak menghasilkan sampah. Jadi kalau tidak ada solusi, yang ada kita maju, tapi daerah kita jadi jorok kan gitu Pak. Itu yang harus ke depan kita pikirkan bersama gitu. Harus ada sebuah solusi begitu ya.
Tapi tadi Pak Camat sudah sampaikan ya, artinya mungkin ke depan ya itulah tadi ya, disiapkan lokasi-lokasi tempatnya gitu supaya memang kita tahu, dan juga harus diiringi dengan pola masyarakatnya juga Pak ya, dalam hal ini ya. Kesadaran harus ada, udah disediain ya tolong dibuang di tempatnya gitu kan. Ya, saya waktu membersihkan itu sama pihak DLH, Ibu Mas Riana ya. Iya. Itu kan begitu kami ada mobil dari bawa langsung dari Singkil sama Ibu tuh dengan rekan-rekan dia, dengan juga kawan-kawan kita Jumat bersih ke sana. Juga saya panggil juga Pak Kecik ya sama jajaran dia. Kami udah tuh datanglah satu dari sana, dari arah Pekan. Ya, Pak Drapil terus gini. Pak Drapil langsung dikembangkan dua tangannya. Stop. Dari mana? Langsung tuh. Ini Pak Kecik. Langsung diterapin. Dari sana lagi. Dari mana? Antara tulang sarapan dengan tulaan. Mana? Jadi tertumpu sudah semua situ. Jadi tumpuan harapan besar nampaknya di lokasi di belakang terminal itu. Belum lagi kita lihat Deputat, belum lagi di simpang Pak Jenderal Mudi tadi, belum lagi di Gunung Magan. Dan ada 5 titik yang membahayakan kita. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu kita mulai nanti desa menyiapkan dulu armada tadi, biar ada tenaga, biar ada fasilitas. Baru juga kita siapkan juga tempat TPA terakhir ini. Ini yang kalau yang belum ada kita siapkan manajemennya, pengolahan tenaga sistem pengolahan sampah tadi, ya kita harus siapkan dulu TPA. Iya. Ya, tapi kalau ada yang seperti saya gambarkan lewat Bundesma kemarin, saya pikir udah action ini, dan bisa untuk di awal tahun ini sudah pemasaran marketingnya pun udah bisa jalan. Tapi tidak jalan rekan-rekan saya di Bundesma. Tapi udah, padahal kita sudah launching, sudah kita resmikan. Ya udahlah kemarin tuh, ya dengan acara-acara yang begitu agak ya mengejutkan sama Pak Bupati kan. Oke, baik Pak. Masih ada waktu kan? Kita lanjut terus nih ya. Ngomongin soal daerah kita, ya, tema kita kan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera ya. Mandiri dan sejahtera. Kalau urusan kesejahteraan berarti artinya perekonomian. Nah, perekonomian artinya ya mungkin lapangan pekerjaan, baru orang berjualan. Pak, ini kalau lihat dari sekarang Rimo sudah sebegitu padatnya, kemana Pak arah ke depannya? Misalnya orang mau berinvestasi, mau buka jualan, Bapak mau arahkan kemana? Ini Rimo udah sempit nih ya kan, Bro? Kalau dari pihak kecamatan enggak, misalnya biar lebih luas lagi ramenya gitu Pak, arahnya kemana gitu Pak? Saya dulu Pak ya. Ditambah Pak Wakan. Iya. Kalau saya memang ada 2 sisi ya. Satu arah ke timur ya, arah arah ini antara tulang sarapan. Kita harus kembangkan sana. Dengan catatan kita harus ya berjibakulah berjuangkan dengan Pak PJ ini dengan sistem tata ruang kita yang harus nanti disetujui oleh beliau. Kita terus sarung kita kepada pihak sopir kan. Iya. Ini ya. Kenapa saya pikirkan 30 dan 30 tahun ke depan. Betul. Dengan undang-undang yang cipta kerja yang sekarang ini udah berbeda sedikit memang. Perbedaannya 5-10 tahun. Artinya dari yang dulu 25 tahun, sekarang sudah 35 tahun. Nah ini kan diikat kita dengan aturan. Nah kalau saya pikirkan 35 tahun ke depan kita tunggu, mungkin ya kita mungkin anak dan cucu lagi. Ya kan gitu. Mungkin Pak Sahab udah mungkin jadi seorang sebagai orang teknokrat atau apa. Mungkin Pak Rahmat dan seorang bisnismen ya. Karena beliau ini kan sudah juga menggerakkan sebuah usaha kan. 2 usaha saya lihat dia maju sekarang. Anak muda, gitu. Kita kejar ya. Ya, kemudian ini kita lihat juga ini banyak juga orang-orang buka kafe Pak. Kan gitu. Ini kan sebuah harapan juga. Bisa dari pengusaha muda ke depan diharapkan kan. Jadi mungkin ada yang lain nanti yang didorong oleh sektor-sektor lain. Yang kedua, kita arahnya memang harus ke arah sana, Gunung pengembangannya. Sekarang kita memang belum terfungsikan Pak tribun lapangan itu. Lapangan mini di belakang rumah sakit. Itu sebenarnya harus kita kembangkan. Iya. Kita nanti gini, apa yang dimensetkan oleh Pak PJ sekarang di sini lapangan Meriam Sumodi, dengan RTH tata ruang hijau atau pulir apapun nama yang bisa nanti kita arahnya ke sana. Kalau saya menginginkan arahnya ke sana, menunjukkan
untuk membantu apa ya gerakan-gerakan apa pertumbuhan penduduk dan ekonomi ke depan. Sana aja. Jadi dua sisi tadi arah ke sana kita harus memang harus kita sama dengan pihak perusahaan kan. Satu sana kita memang harus mengembangkan itu, membuka kembali itu, ya kan? Ya harus memang Bapak Dewan kita harus juga mendukung ini. Jangan diam-diam. Kalau kita lihat untuk perkembangan, kami sering juga ke arah wilayah Sukamamur Gunung Lagan. Kalau kita lihat dari Sukamamur ke Gunung Lagan yang tembus SMK, kalau dulu itu hutan, orang mau lewat situ takut. Sekarang ini situ sudah mulai. Jadi perkembangan penduduk nampaknya arah ke Sukamamur ke Gunung Lagan. Kapling-kapling tanah kapling sudah mulai banyak, apalagi ditambah dengan perusahaan-perusahaan pekerja karyawan itu sudah mulai investasi tanah, beli kaplingan-kaplingan. Kalau sekarang di wilayah itu kapling itu begitu dibuka kapling habis langsung. Nah, jadi perkembangan yang jelas di wilayah Sukamamur, kemudian Gunung Lagan. Kalau memang nanti di sana dikembangkan ke wilayah Gunung Lagan, kalau arah sini sudah padat semua, padat semua. Nah, arahnya ke Gunung Lagan. Mudah-mudahan nanti perkembangan di Gunung Meriah 10 tahun yang akan datang bagus. Kita belum ada daya tarik wisata kita. Kalau saya lihat di semua desa ini belum ada. Belum ada nampak. Pak, kita ke penelpon terlebih dahulu. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waduh, terputus, sayang sekali. Ya, dicoba lagi ya. Di 0811 648 1048. Wisata Pak ya? Iya. Wisata ya. Saya kemarin jumpa sama sudah juga ada tim ahli dari B3MD ya. Ibu siapa Ibu Dinia. Jadi udah sekitar pernah juga kita ajak ke Tanah Bara. Pak Kecil begitu terpilihnya Pak Kecil Salman Manik sebagai kepala desa terbaru. Dia mencoba juga untuk membuka ruang di tumbuh di ladang padi sana. Ya kan? Jadi bukan aromanya ke sebuah daya tarik untuk anak-anak muda, anak-anak milenial lah. Dan semacam foto apa daya tarik di apalah pemandangan situ. Jadi besar pun air tidak masalah. Ada tempat-tempat yang bisa tapi tidak juga tersahut bisa lihat. Itu sudah pernah kita panggil juga. Coba Pak Salman, Pak Kecil, bisa enggak saya bilang. Nah, kalau untuk lokasi memadai siapa? Bagus. Ketika kita turun ke tengah sana, turun ke bawah, udah sawah masyarakat. Di situ tempat tadi apa namanya itu? Tempat orang santai. Tempat duduk, cerita. Ada sebuah yang dibuat semacam tempat selfie. Itulah dia. Saya pernah turun langsung Pak Camat. Di mana bro? Kalau kita dari warung Pak Oyon yang belok kanan itu bisa juga. Banyak jalan bisa masuk lah, dari PLN bisa, dari yang Tanah Bara bisa. Potensinya bagus sekali Pak. Saya malah mikir capek nyari tempat yang lain, rupanya ada yang dekat nih. Karena posisinya di atas. Jadi kalaupun kita buat kayak manapun nggak akan banjir. Nggak akan banjir. Dan sungai itu kan juga danaunya nggak ini ya Pak Camat. Jadi potensi air juga sangat besar Pak Sam. Tapi memang cocoknya kayak waterboom besar. Waterboom yang cuman lokasinya nih, tanahnya kan kemarin udah kita cek. Banyak yang punya nih. Ada yang punya 0,5 hektar, 1 hektar. Mudah-mudahan nanti Pak Rahmat bisa lah membuka bisnis itu. Saya bantu mendorong aja. Mudah-mudahan bisa ya karena ibarat kata Pak, orang itu kerja aja pun stres Pak. Duit ada, mau dikemanakan nih? Kan orang butuh hiburan nih Pak, wisata, refresh gitu loh Pak kan? Itu yang diharapkan sekarang di Gunung Meriah harus ada. Tapi udah terpenuhi ya, tapi belum maksimal ya. Tapi kita hampir berapa ya? Sudah lumayan ya. Kolam. Nah, sekarang berkembang mulai kan. Nanti mudah-mudahan waterboom belum nampak yang agak berapa lah ya, agak bisa menarik luar biasa ya. Mudah-mudahan Pak Rahmat bisa nanti mengupaya ini. Bukan sama dia kan? Iya. Sama-sama dari saja. Mudah-mudahan dia bisa lah, lebih besar nanti. Kemudian apa lagi kita lihat kan? Apa lagi selain tadi
kolam, kemudian penginapan juga semakin penginapan. meningkat. Kita penginapan belum ada. Oh iya Pak. Itu yang hotel sedang Itu. dibangun tapi ya Pak, tapi belum ini. Belum. Yang Pak Haji Sarli. Iya. Di sebelah mana tuh bro? Pas di depan Ale Lepak ya Pak Camat. Kalau memang ada penginapan kita yang agak ini, ya nggak usah besar kali lah, macam Hermes di Subsalama itu aja. Hermes Pak? Semua ini, iya. Sekarang ada Hermes 2 di Singking. Kemarin rencana kan ada rencana pelatihan kemarin kita buat di kabupaten. Iya. Datang tim kita, tim ahlinya ya dari kabupaten. Ya terakhir kita coba rupanya lagi dia direnovasi yang punya Pak siapa yang almarhum itu. Iya. Si Islam. Hotel Islam. Jadi akhirnya saya bawa kemari, saya coba kemari juga sama beberapa kawan kemarin ke tempat Pak Haji Ramudi lagi dipakai dinas pendidikan. Kemudian saya geserlah ke dia ke keluarga. Sanalah mungkin tadi penutupannya acaranya. Udah 2 hari juga datang tim ahli untuk peningkatan kualitas Dewan Hakim kita di tingkat kabupaten. Alhamdulillah saya persiapan juga MTQ di tingkat kabupaten di Pulau Banyak Barat nanti. Pulau Banyak Barat Ya, Pak. walaupun 2003 Iya. ya kita lihat nanti kita sepakati tanggal dan jadwalnya. Oke, menarik ya. Bro ada lagi bro, nggak terasa kita juga sudah 1 jam ya. Sudah bisa sempat ke seberang ya, masih sempat Masih. lagi lihat bulan. Mungkin bisa disampaikan Pak rangkaian acara untuk hari jadi ke-24 ini apa aja dan apa yang sudah terlaksana, apa yang belum yang bisa diikuti oleh warga Gunung Meriah nih tentunya. Baik. Saya Pak Presiden. Iya. Baik. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat dan warga Kecamatan Gunung Meriah, kebetulan di dalam media lewat radio Istra FM 104.8 ini mudah-mudahan bisa didengar dimanapun berada. Iya. Yang pertama kami mohon maaf yang sebesarnya, mungkin tidak sampai kepada warga, yang mungkin sampai ke pelosok sana ya. Iya. Tapi intinya mungkin lewat radio ini sudah tersampaikan. Dan kalaupun ini terlambat kami sampaikan, ya mudah-mudahan mohon maaf sebesarnya atas nama saya camat, kemudian Bapak Kapolsek, Pak Ramil dan seluruh bitas dari kita kecamatan Meriah. Yang pertama kita kemarin sudah mulai pelaksanaan zikir dan doa bersama. Jadi hadir Pak PPJ, Pospida ya. Hadir insyaallah mudah-mudahan terlaksanakan dengan rangkaian awal pelaksanaan kegiatan dalam rangka HUT Kecamatan Gunung Meriah yang ke-24. Kemudian setelah itu kita langsung ke lapangan. Langsung bola ditendang oleh Pak PJ setelah pengarahan. Dibuka langsung pada tanggal 8 itu. Ya, pada tanggal 8 Desember 2022. Kemudian setelah itu kita juga ada pembukaan badminton. Kemarin juga langsung dilaksanakan oleh Bapak Kapolsek kita dan juga Pak Sabri. Kemudian juga ada lomba marhaban, dan sudah berjalan dan sudah selesai pelaksanaannya. Kemudian ada beberapa rangkaian lagi, bahwa dan nanti juga ada kegiatan pengolahan dan manajemen ya asli. Artinya aman, sehat, rapi dan indah. Untuk kantor desa Pak? Kantor desa. Sekecamatan Gunung Meriah dilombain? Iya, ya kita nanti turun. Bapak Musbika, kami tinggal jadwal kita Pak. Ada jadwal minggu depan. Mudah-mudahan nanti yang terakhir insyaallah ada sebelum kita penutupan final nanti bola pada tanggal 26. Karena 25 kita sampaikan kepada panitia, kita jangan terlaksanakan nanti itu hari Natal saudara kita yang Markes Day. Jadi kita tanggal 26 aja finalnya. Tanggal 26. Nah, kemudian ada jalan sehat, jalan santai. Ini kita khususkan juga kepada anak-anak sekolah. Rekan-rekan dari Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru. Insya Allah suratnya tadi mudah-mudahan sudah kita kirim, sudah kita tangani. Ada yang lewat lalu grup, ada yang langsung ke sekolah. Bagi mungkin kepala sekolah yang tidak sampai lewat media ini, lewat radio Istra FM ini, mungkin ya mudah-mudahan pada tanggal 18 hari Minggu besok Pak. Hari Minggu pas jam 7 atau jam 7.30 kita sudah ngumpul titik kumpulnya di depan kantor halaman kantor camat. Kemudian nanti kita ada arahan ya, nanti dibuka langsung oleh Muspika. Mudah-mudahan nanti ada rute-rute yang sudah ditentukan oleh panitia.
Dan mudah-mudahan ya semua rangkaian kegiatan dalam rangka HUT ini kita doakan semoga yang menjadi modal lah ya untuk awal, karena ini adalah perdana. Walaupun saya bilang ada beberapa rangkaian kegiatan, ya harapan kita sukses dan tidak ada kendala. Dan bagi seluruh masyarakat yang memang dari kemarin mungkin ada yang kurang, ya entah tidak mendengar atau mungkin nggak tahu, tidak tahu, ya tidak ada perhatian, ya atau bagaimana, mudah-mudahan kedepannya ada lebih baik lah kita buat ya. Mudah-mudahan insyaallah. Mudah-mudahan. Mungkin tambah sedikit, silakan, khususnya bagi anak-anak kami, karena mungkin usia yang ke-24 ini kami ucapkan selamat hari ulang tahun Kecamatan Gunung Meriah yang ke-24 tanggal 16 Desember. Ini yang perlu. Karena saya yakin adik-adik kami, bahkan mungkin yang sudah dewasa pun mungkin ada yang belum tahu ulang tahun kecamatan ini kapan sebenarnya. Jadi kami ulang sekali lagi, selamat ulang tahun Kecamatan Gunung Meriah yang ke-24 tanggal 16 Desember 1997 2002. Kemudian harapan kami dari Polsek Gunung Meriah, khususnya dalam permainan bola, ya mari kita dukung, karena ini sifatnya permainan, bukan berarti kita permainan semata-mata cari menang, tapi perlihatkanlah permainan yang terbagus. Apalagi ini adalah open, jadi bebas dari desa, kemudian mau ngambil dari poin dari mana dibebaskan. Jadi kami sangat mengharapkan pada pemain, pada penonton, ya mari kita jaga kekompakan kita supaya dalam hari ulang tahun kecamatan ini tidak dinodai dengan hal-hal yang tidak baik. Itu pesan kami. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Bro, ada lagi bro? Sudah bro. Sudah ya, oke. Terakhir nih nampaknya. Iya, terima kasih buat Pak Camat dan Pak Wakapolsek. Pak Sab, setelah mungkin saya sampaikan. Silakan. Ya. Baik, ini kan hari momentum ya, betul. tanggal 16 Desember. Nanti mungkin entah apalah kita buat sehingga orang masyarakat kita teringat. Tapi kalau saya, bagaimana tanggal 16 ini kita jadikan hari sehat sekecamatan Gunung Meriah. Artinya ya asri lah, aman, sehat dan rapi dan indah. Supaya momentum ini menjadi sebuah, kalaupun nanti ini bisa kita sampaikan kepada pimpinan, ada semacam surat instruksi atau apa, jadi semua agar seluruh warga kita Gunung Meriah, bahwa kita memperingati hari sehat ini atau hari kesehatan atau hari pembersihan, karena di dalam apa kita tadi flyer, flyer akan agak panjang saya buat ya. Ya, artinya memperkokoh persatuan, memperkuat silaturahmi, ya kan. Kemudian rawat lingkungan, ya menjaga lingkungan, ya meningkatkan etos kerja. Etos kerja inilah mungkin mengarah kepada mandiri dan sejahtera tadi. Kalau kita tidak kerja-kerja, kita mikir-mikir cerdas, kita memikirkan usaha dan sebagainya, kapan kita mandirinya Pak Kapolsek? Kapan kita sejahteranya? Banyak nganggur, banyak. Jadi ruang kita itu sudah sempit. Memikirkan 5-10 tahun ke depan gimana? Ayo duduk bersama. Ada mungkin anak-anak muda, ada orang tua kita, ada tokoh masa pemikir kita di Gunung Meriahnya, ayo bersatu kan, melihat bagaimana Gunung Meriah ini ke depan. Saya yakin insyaallah ya mudah-mudahan ya kita akan lebih baik ke depannya. Yang terakhir juga karena saat ini sedang berjalan sedang pelaksanaan imunisasi ya subpin polio polio ya, harapan kita ya mudah-mudahan ya kita terjadilah KLB ya seperti yang terjadi di PD di PD dan ada satu kabupaten lagi. Mudah-mudahan tidak sampai merembes atau sampai ke Aceh Singkin. Mudah-mudahan saya terima kasih kepada pemerintah Aceh, kemudian Bapak Bupati, Pak PJ kita dan dinas teknisnya, dinas kesehatan, kemudian Bapak Peda, dinas yang lain yang sudah untuk mempercepat ini ya. Karena kita kalau tidak cepat kita tangani dan cepat kita sampaikan kepada masyarakat, ya umur yang kita subpin untuk tetes polio ini umur 0 tahun, ya 0 bulan sampai kepada 12 tahun. Ya anak-anak usia sekolah ini
Ya mudah-mudahan nanti jangan menjadi menjadi penyakit yang loyo dan apa ya. Karena lumpuh dan loyo ini tidak bisa diobati Pak Sahab. Yang memang bisa hanya kita cegah. Cegahnya dengan apa? Ya inilah dengan imunisasi tadi, ya dengan tetes tadi. Oleh karena itu pencapaian kita Gunung Meriah sekarang ini hari ketiga Pak, hari keempat ya. Yang tahap ketiga ya, ya. Walaupun hari kedua agak gagal ya, ada salah sedikit communication ya dengan ya antara apalah ya di lapangan ya. Pencapaian kita kemarin 5.000 lebih ya, 5.000 ya 100 lebih ya. Kita target kita sampai 9.980 sekian. Jadi pencapaian kita hampir 10.000 yang harus kita berikan imunisasi. Ketika nanti sudah 9.000 sekian ini, maksudnya dari semua pos-pos, artinya pos 1, 2, dan 3 masing-masing desa yang ada di sekolah-sekolah ini sudah teratasi. Ini sudah dalam kajian oleh ahlinya. Jadi kalau kita tidak atasi, ini bisa terhinggap. Jadi sudah ada teratasi dengan kekuatan tubuhnya. Ya untuk apa tadi Pak? Insya Allah secara presentasinya tadi sudah tersebut itu bisa terjadi. Ya akan menular ya. Ini kita jaga. Mudah-mudahan ya. Dapat teratasi. Bagi yang belum mudah-mudahan besok ada pos 1 2 ya, mungkin besok tim puskesmas tetap di hari terakhir. Ya tadi kita sosialisasi juga di SD Negeri Asian Jojo. Mudah-mudahan sudah saya sampaikan, tidak adalah yang kita salah pahamkan. Ya 2 tahun kita sudah pandemi Covid ya. Ya kita sudah mulai alhamdulillah ya, syukur. Tinggal sekarang kita pikirkan anak-anak generasi kita agar bisa terimunisasi lah, ada dapat. Karena tetesnya yang sudah kita tanya sama anak-anak kita kemarin juga ya, waktu hari pertama, gimana kita bilang? Manis. Manis. Ditetes. Bukan disuntik, tapi ditetes di mulutnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mudah-mudahan bisa kita ya menjadi anak-anak nanti ya sehat ya, cerdas dan bisa menjadi ilmuwan dan bisa menjadi generasi penerus kita di Kecamatan Gunung Meriah ke depan. Terima kasih Pak Sahab, Pak Rahmat dan Pak Kapusek. Ya sama-sama ya. Kami juga terima kasih juga atas waktunya atas diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan juga bisa mencerdaskan masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah supaya sama-sama kita bisa maju, mandiri dan tentunya kita sejahtera bersama-sama gitu kan. Oke, bro, kita harus pamit ya. Ketemu lagi di lain kesempatan dengan edisi yang berbeda dengan topik yang berbeda bersama Ruang Narasi. Kami, ya saya Davi dan Bro Rahmat beserta kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.